Makasih. Sebentar, Bang Aris. Ayo. Jangan lagi ya. Goyang. Yuk, Sudah ya. Terima kasih kawan-kawan wartawan sudah hadir di Komnas Perlindungan Anak. Siang hari ini menjelang sore saya kedatangan Pak Dodi selaku opungnya Gala atau ayah almarhum dari Vanessa, gitu ya, didampingi oleh lawyernya Pak Erik. Kebetulan kemarin sore Pak Dodi mengontak saya ingin berkonsultasi menyangkut tentang keberadaan Gala sebagai cucu dari Pak Dodi. Lalu saya menjawabnya, bisakah maksudnya hari ini, karena kemarin itu saya masih mempunyai jadwal yang ditinggalkan. Nah, akhirnya kita datang ke sini. Satu hal yang disampaikan ya oleh Pak Dodi itu adalah mendiskusikan posisi Gala sebagai cucunya, menyampaikan hal-hal yang sifatnya keberatan terhadap proses pengasuhan Gala yang saat ini dilakukan oleh besannya Pak Dodi, Pak Aisyah ya, Pak Aisyah. Jadi hari ini ingin berkonsultasi, kami juga sudah bicara tadi dengan Pak Eri, dengan Pak Dodi mengenai tentang pengasuhan. Sikap Komnas Perlindungan Anak dalam perspektif perlindungan anak, pengasuhan itu harus dilakukan secara bersama di mana anak itu nyaman. Ini teman-teman wartawan ya, di mana dia nyaman, karena dia masih batita ya, jadi masih 1,5 tahun ya. Jadi dalam perspektif perlindungan anak saya sampaikan kepada Pak Dodi, di mana Gala itu nyaman dan enjoy, biarkan dia bertumbuh berkembang dalam posisi itu, dan orang di sekitarnya termasuk Pak Dodi, keluarga besarnya dan keluarga besar dari Pak Faisal itu mengkondisikan agar anak itu bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tidak perlu ada permintaan penetapan pengadilan misalnya ini hak perwaliannya kepada siapa dan kepada siapa. Tidak. Sekali lagi dalam perspektif perlindungan anak, biarkan Gala di mana dia berada dan senang, dan orang sekitarnya harus memfasilitasi itu, dan tidak ada yang satu dengan orang yang lain yang menghambat itu. Ada keluhan juga dari Pak Dodi. Apakah pemanfaatan situasi Gala ini eksploitatif atau tidak? Itu pertanyaannya. Saya katakan jika unsur eksploitasinya terpenuhi, memanfaatkan, membuat anak tidak nyaman dan sebagainya, itu adalah eksploitasi. Dan itu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Saya dalam perspektif undang-undang ya Pak ya, dalam perspektif hukum. Jika itu artinya praduga tak bersalah. Jika itu terjadi, unsurnya terpenuhi definisi eksploitatif, memanfaatkan anak, mengakibatkan anak menjadi, ini kan masih 1,5 tahun ini, ya toh, oleh orang di sekitarnya, maka itu eksploitatif. Jika ada terjadi keluhan Pak Dodi, jika betul anak itu ditakut-takuti agar tidak mau ketemu dengan seseorang misalnya, itu juga adalah pelanggaran terhadap anak, karena anak harus bebas di mana dia mau berkomunikasi, apakah dengan Pak Faisal atau dengan Pak Dodi. Sekali lagi kata jika tanda penting itu terpenuhi unsurnya, saya mengatakan dalam perspektif perlindungan anak pelanggaran. Ya dong? Jadi jika ya, jadi saya belum bisa menilai betul-betul itu karena saya belum ketemu dengan Pak Faisal, belum ketemu dengan Gala, karena baru hari ini Pak Dodi datang. Oleh sebab itu perlu ada istilahnya ya, visitasi, mengetahui sesungguhnya keberadaan Gala itu di rumah yang sekarang ini, yang tersebar di
di beberapa media. Saya ingin ke sana, ingin mengetahui betulkah itu rumah itu atau tidak betul. Lalu kemudian tayangan-tayangan video yang ramai itu betul atau tidak, kan harus ada uji. Nggak mungkin saya menyimpulkan itu. Hanya karena Pak Dodi datang ke sini langsung saya mengatakan, oh itu salah, Pak Faisal salah. Enggak. Jadi perlu ada visitasi. Itulah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak, menguji apakah dia eksploitatif atau tidak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, terpenuhi nggak unsur eksploitasinya. Jika iya, Komnas Perlindungan Anak tidak akan mundur mengatakan itu eksploitatif. Jika ya, sekali teman-teman wartawan harus mengikat statement saya itu dengan kata-kata itu, karena saya hadir dan menerima Pak Dodi dengan Pak Erik demi kepentingan terbaik Galang. Itu prinsipnya ya. Jadi kita tidak masuk pada ranah-ranah yang tidak ada hubungannya dengan perlindungan anak. Jadi itu artinya untuk memastikan semua keluhan Pak Dodi itu, maka langkah Komnas Perlindungan Anak adalah melakukan visitasi, bertemu dengan keluarga besar Pak Faisal, bertemu dengan Gala, lalu di mana anak itu, siapa mengasuh, kan saya belum tahu, hanya tayangan-tayangan dan berita di televisi atau di berita-berita YouTube kan gitu. Itu saya kira respon saya terhadap kehadiran dari Pak Dodi yang didampingi oleh Pak Eri itu. Okay. Jadi nampaknya proses ini perlu ada, ya katakan bukan mediasi ya, duduk bersama lah, ya duduk bersama, karena nggak ada masalah. Menurut saya kehadiran Pak Dodi ini untuk tidak menjadikan isu ini menjadi isu yang menjadi liar gitu ya. Kasihan itu si Gala, karena dia belum tahu apa-apa, itu masih harus mendapatkan pengawasan kita, membuat Gala senang kemana, karena masih 1,5 ya, belum 5 tahun gitu. Saya kira itu kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang akan mengarah pada proses hukumnya atau apa, silakan Pak Eri. Lalu Pak Dodi juga mengatakan. Tapi statement saya seperti itu. Saya akan lakukan visitasi itu baru menyimpulkan bahwa itu eksploitasi atau tidak, misalnya yang dilaporkan oleh Pak Dodi. Ya, apa itu ada pemanfaatan dan unsurnya terpenuhi atau tidak? Nah, tentu itu yang harus kita lakukan. Tetapi prinsipnya adalah biarkan Gala itu enjoy di mana dia berada, lalu orang sekitarnya itu harus mendukung supaya itu betul-betul anak ini tumbuh berkembang dengan baik, sekalipun dia ditinggalkan kedua orang tuanya. Saya kira demikian kawan-kawan wartawan. Terima kasih. Oke, Bang Haris, kapan ada rencananya untuk visit sendiri? Gimana? Satu dulu. Ya, Bang Haris, kapan rencana untuk visit ke rumah? Saya kira karena ini kita libur sampai tanggal 26 ya, saya kira kami akan mengumpulkan juga, membentuk tim untuk, saya kira tentu kita harus berkomunikasi dengan keluarga Faisal. Saya kira itu penting ya. Ngapain kita datang ke situ kalau misalnya tidak ada kesempatan. Jadi kita kondisikan lah istilahnya, paling tidak hari Senin lah. Bang Haris tadi kan Bang Haris sudah menyinggung terkait penetapan perwalian sebetulnya tidak perlu. Apa itu jadi masukan juga kepada pihak Pak Dodi untuk mungkin menggugurkan permohonannya atas perwalian itu? Ya, saya kira yang jawab Pak Eri ya. Atau Pak Dodi boleh? Nah, silakan Pak Eri. Jadi saya kira begini teman-teman, kehadiran kami di sini, ya, saya mendampingi klien kami Pak Dodi. Yang pertama itu adalah tentang hak asuh yang sekiranya hak asuh ini adalah yang terbaik untuk Gala itu seperti apa. Tapi satu hal, kami meyakini dan kami percaya bahwa kedua kakeknya ini memiliki rasa sayang yang sama terhadap cucunya. Disinilah kami hadir Komnas Perlindungan Anak ini untuk menjembatani hal itu. Karena saya juga yakin dan percaya tidak ada suatu hal, permasalahan apapun yang tidak dapat diselesaikan dengan dialog. Tanpa mengesampingkan bahwa seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bang Sirait, bahwa yang paling utama di sini adalah untuk menghindari terhadap persoalan Gala. Yang terbaik adalah di kedua sisi ini
untuk Gala ke depannya. Gitu. Bang Heri, jadi gimana terkait penetapan, apa itu akan jadi pertimbangan? Tadi kan Bang Ari sempat nyinggung bahwa penetapan perwalian sebetulnya tidak perlu. Ya, saya setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sirait. Jadi harus bisa dipilah, dibedakan apa yang dimaksud dengan perwalian, apa yang dimaksud dengan asuh. Itu suatu hal yang berbeda, gitu. Nah di sini, oleh karena itulah kami hadir di sini, gitu loh, meminta kepada Komnas Perlindungan Anak ini sesuai dengan ruang lingkup kerjanya, kompetensinya, gitu. Paling tidak, gitu, melakukan upaya untuk ya mempertemukan dari dua sisi ini, gitu. Tidakkah damai itu indah? Saya kira sepakat, betul nggak? Iya. Gitu. Nah sekarang dari sisi itulah kita meyakini, gitu, percaya sepenuhnya bahwa kedua kakeknya ini sama-sama sayang, pasti ingin melakukan yang terbaik untuk Gala kan, gitu. Nah, saya juga mengetuk hati dari Pak Faisal, gitu. Kiranya nanti yuk coba dialog, coba kita diskusi, gitu. Sebelum kita menghindari ya, guna menghindar hal ini menjadi persoalan hukum yang terus panjang juga untuk apa? Gitu. Ya, jadinya emang selama ini susah ketemu atau seperti apa Bang, Pak Dodi? Selama ini Pak Dodi, untuk ketemu Gala Pak Dodi, maksudnya kita emang susah ketemu atau seperti apa Pak Dodi? Datang ke sini ingin bertemu seperti apa Pak Dodi? Gimana? Pak Dodi boleh. Ayo Pak Dodi, sedikit aja Pak Dodi. Silakan. Iya, jadi pertemuan saya dengan Bang Haris ini cuma hanya konsultasi, sekali lagi konsultasi, dan konsultasinya juga sudah selesai. Kita tadi juga sudah bicarakan ya Pak Abang ya di dalam. Jadi selebihnya nanti hari Senin nanti Abang akan melanjutkan apa yang sudah tadi dibicarakan ya. Untuk sementara saya cukup, saya nggak mau ada tanya jawab lagi. Dari Bang Haris juga sudah cukup, dari kuasa hukum saya juga sudah cukup. Jadi sementara sekian aja. Jadi nanti kita tunggu di Senin ya. Biar semua konteksnya jelas itu unsurnya. Om Dodi tidak untuk datang ke rumah sana untuk menjenguk Gala Om. Iya. Pernah ada larangan tidak Om selama ini? Tadi gini, tadi sudah disampaikan oleh Bang Sirait bahwa nanti akan mencoba katakanlah menginvestigasi hal ini sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan Bang Sirait dalam hal ini Komnas Perlindungan Anak. Apakah ada hal-hal yang menyangkut eksploitasi secara nilai ekonomi, gitu? Apakah ada juga yang katakanlah tadi untuk menakut-nakuti salah satu di pihak tertentu untuk secara moralnya daripada Gala, gitu? Nah, itu biarkanlah, beri kesempatan kepada beliau Komnas Perlindungan Anak untuk menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kalau untuk dari Pak Dodi sendiri, Satu juga dengar ya. Silakan Pak. Saya Pak, kan ini kan ada pelaporan. Pak Dodi itu konsultasi melaporkan. Ada hal yang beliau menghalangi untuk bertemu intinya. Iya. Pernahkah Pak Dodi ke sana dan dihalangi secara langsung? Atau memang udah ada komunikasi dan Pak Faisal di sana tidak welcome? Coba dijelaskan. Teman-teman ya, sekali lagi saya belum melakukan visitasi apapun. Kan saya ceritakan tadi bahwa kemarin sore Pak Dodi berkomunikasi kepada saya, minta pertemuan, konsultasi kemarin. Tetapi karena saya tidak bisa, hari inilah kami fasilitasi dan Pak Dodi datang dengan keluhan-keluhannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apa yang menjadi keluhan Pak Dodi ini kan harus dikonfirmasi nih. Maka saya berharap pertanyaan tadi, apakah Pak Dodi itu dihambat oleh Pak Faisal atau apa, ini saya belum mengetahui secara pasti. Nah, itu artinya nanti akan saya pertanyakan keluhan-keluhan itu, toh betulkah Pak Dodi itu dihambat pertemuan apanya? Katakanlah bertemu, lalu prosesnya apakah betul ada eksploitasi dan sebagainya. Saya kira itu ya. Jadi saya kira keluhan-keluhan itu akan dijawab ketika kita misalnya bertemu, melakukan visitasi. Itu langkah strategis dari Komnas Perlindungan Anak, tidak boleh menilai bahwa itu pelanggaran atau tidak pelanggaran. Apa itu ditolak atau tidak ditolak, unsurnya itu ditolak itu karena apa, misalnya kayak gitu. Ingin saya tanyakan gitu Bu. Ya. Oke. Mudah-mudahan ini Pak Faisal, karena saya belum berkomunikasi
Kan nggak mungkin saya langsung berkomunikasi sebelum menerima Pak Dodi. Oke. Nah, apakah betul itu? Nah, itu kapan bisa? Nah, saya rencanakan tentu dengan mengkondisikan hari Senin kami akan bertemu supaya ini clear apa yang menjadi keluhan dari Pak Dodi. Bang Aris, maksudnya di sini keluhannya itu apa, Bang Aris? Yang dimaksud keluhan dari Pak Dodi hari ini itu apa maksudnya? Saya sebut tadi, apakah itu ada eksploitasi pemanfaatan terhadap anak itu? Hanya eksploitasi, bukan pelarangan. Dihalang-halangi tidak ada. Apakah ada itu? Kan itu saya nggak bisa menyimpulkan sekarang. Ya toh? Tapi itu Ya. dikeluhkan juga bang, maksudnya bang. Itu bagian dari apa namanya yang dikonsultasikan. Jika itu tadi kan saya mengingatkan kawan-kawan, jika unsurnya terpenuhi seperti keluhannya memanfaatkan anak dan sebagainya misalnya, kalau unsurnya terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah tidak pidana gitu loh. Tapi kan saya belum bisa nyimpulin nih. Bang, paham bang. Tapi intinya Ya, intinya itu harus diklarifikasi kan kita nggak bisa mengatakan bahwa itu sudah terjadi atau tidak kan. Nah gitu loh teman-teman. Yang pasti ini teman-teman, yang pasti Faisal ini. sendiri bilang ini tidak ada masalah kan? Gimana? Faisal bilang, kemarin saya wawancara dia bilang ini tidak ada masalah dan tidak perlu ada mediasi sebenarnya. Sebenarnya ini masalah Ini tidak mediasi lah, visitasi ya. Beda lagi. Enggak, ini pernyataan beliau. Oh iya. Pernyataan beliau mengatakan ini Menolak tidak ada masalah mediasi gitulah. Ya. Tidak menolak, tapi tidak menolak. Tidak ada masalah apa dan tidak perlu ada mediasi sebetulnya kata Pak Faisal. Kemarin saya wawancara dia. Ya enggak tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada pula menghalang-halangi dan silakan dari kakek-kakeknya ini bertemu secara langsung berdua aja. Boleh. Nah itu. Nah, ya karena masalah saya kira Ada, Mas. visitasinya seperti itu kan saya nggak dengar dari Pak Faisal sekarang ini Om. Oke bang. Nah kalau saya datang nanti bahwa itu seperti dibutuhkan seperti itu, wis goyang ayo jalan gitu loh, duduk bersama, no, nggak ada problem itu. Makanya saya kehadiran Pak Dodi di sini jangan sampai ini menjadi masalah yang menjadi liar gitu loh ya. Kasihan itu Galak nggak ngerti apa-apa, dia bercanda aja gitu. Namanya juga 1,5 tahun. Kalau itu hasil visitasinya Bung ya. Dari pihak Pak Dodi sendiri ada nggak sih mencoba untuk datang ke sana langsung untuk Ya, Sedikit dong Pak Dodi, Pak Dodi, biar kalau kesian Galak tolong kasih keterangan Pak Dodi. biar jelas. Iya, biar clear. dari Pak Dodinya sendiri gitu. Karena abang juga mau Belum itu Pak. Enggak, santai bang. Santai. Pak Dodi, ayo Pak Dodi. Kalau kasih Tapi Pak Faisal ketika beliau untuk hadir ya membuka pintu gitu, terjadi dialog yang positif lah. Ya artinya Pak Faisal sendiri tidak ada masalah. Ketika katanya waktu di pengadilan dia bilang dia sempat beritikat baik memberi salam kepada Pak Dodi, katanya Pak Dodi mohon maaf menolak katanya uluran Oke ya, sekali lagi teman-teman, ya kalau mau seperti hal yang seperti itu saya kira nggak masuk ranahnya saya. Tadi yang masuk ranah kita itu adalah soal bagaimana artinya kan mediasi ini seharusnya tidak perlu juga antara kedua kakek atau gimana ini tidak ada kata saya menimbulkan mediasi ya. Saya ingin visitasi memastikan Oh iya. keberadaan Galak itu betul-betul baik atau tidak itu loh. Oh iya. Supaya kami bisa memberikan pendapat bahwa proses ada hukum dan sebagainya itu urusannya Pak Eri dengan hukum lah gitu. Kami tidak ya. Saya kira demikian ya. Kalau dieksploitasi nggak Om Dodi? Iya, Mas. Om seperti apa? Ya, Susah apa sih Pak Dodi untuk bertemu? Pak Dodi datang ke sini untuk mengajukan keluhan. Keluhannya adalah dua diantaranya adalah merasa tidak bisa dihalangi untuk bertemu, ini diduga ya. Dan yang kedua adalah adanya eksploitasi dugaan. Kenapa dugaan itu bisa muncul dari pihak Pak Dodi dan juga pengacara? Mungkin itu bisa disampaikan. Kenapa dugaan itu bisa muncul gitu loh? Jadi gini, kami datang ke sini itu dalam rangka konsultasi, gitu loh. Konsultasi dengan apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh klien kami Pak Dodi, gitu. Apa yang tadi disampaikan atau hasil dari konsultasi kami, apalah yang disampaikan oleh Bang Kirai tadi, gitu. Itu yang paling utama. 3 bulan. Berarti Pak, mohon maaf saya potong, berarti Pak Dodi merasa bahwa Galak telah dieksploitasi dan juga Pak Dodi merasa tidak bisa bertemu dengan Galak, makanya datang ke sini untuk akhirnya nanti diusut oleh Bapak Aris. Artinya itu tidak seperti itu. Gitu. Kami hanya konsultasi ke sini setidaknya. Tadi bahasa awal saya membuka apa? Bahwa kami yakin dan percaya kedua kakek ini memiliki rasa yang sama dengan untuk kepentingan Galak.
Ayo sama-sama yang terbaik untuk Gala, kan gitu. Pasti sepakat dong, kan gitu. Kenapa tidak langsung datang saja ke rumah beliau? Ya, Tidak langsung saja datang ke rumah beliau. kan beliau yang sudah memulai terhadap saya tidak dalam kapasitas juga ya, karena saya bukan kuasa hukum yang di persidangan ya. Tapi yang saya tahu, gitu kan, sudah dimajukan gitu di pengadilan tentang hal itu. Baik, saya kira terima kasih ya. Nanti kalau ada follow-up Gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih ya, teman-teman ya.